yang terkait dengan WA yang disampaikan kepada saya. Saya tidak minta WA-nya dan boleh dibacakan tuh, udah diizinkan. Silakan dibacakan. Agak panjang ya. Oke, silakan. Jadi juga Adinda Rasman panjang juga kan, nggak apa-apa ya. Gitu. Jadi begini, saya kan harus mengklarifikasi dulu bahwa ini memang betul dari Egy Sujana. Dia mengatakan demikian ya, disclaimer-nya dulu ya. Oke. Saya bilang ini apa pada pukul 21.21 semalam. Itu WA chat langsung dari ES Egy Sujana ya, ke saya hari ini jam 11.57. Dia sebutkan itu jamnya. Setelah kemarin saya tanyakan perihal isu datang ES dan DHL ke rumah Jokowi. Saya hanya kirim itu ke Bang Refli. Saya tidak ada kirim ke RRT Roy Rismond Tifa. Rencananya ES akan klarifikasi antara Rabu, Jumat, Minggu ini. Kita tunggu aja, jangan-jangan besok. Kemudian saya tanya, bisa dipublikasi? Dia bilang go ahead. Saya bisa lagi ditambahnya. Saya bisa pertanggungjawabkan A1 dari ES. Saya tadi WA orang ini. Saya mau bacakan ini di Rakyat Bersuara. Boleh kan? Pukul 19.20 tadi saya WA. Of course, sebut dari saya juga nggak apa-apa. Hehehe katanya. Nah orang yang nggak panjang ya. Nanti kalau dipanggil jangan perhatikan ya. Saya baca pelan-pelan dengan titik koma yang saya berusaha sebaik-baiknya. Bes itu Bang Egy Sujana ya, atau balad Egy Sujana itu soal lain. Bes mengklarifikasi dengan bukti-bukti dan saksi. Titik 2. 1. Bahwa Bes benar mendatangi JKW, dia bilang JKW, atas permintaan dan undangan JKW beberapa bulan yang lalu. Bahkan dikondisikan ke LN, pasti luar negeri ini, dengan servis yang amat istimewa dan jaminan dapat proyek nilai triliunan. Underline proyek ya, mekanisme bank resmi dapat diwujudkan karena T itu ready, triliunan maksudnya itu. Tapi akhir jalan ke luar negeri itu tawaran deal Bes mesti bersedia minta M pada J, maksudnya minta maaf pada Jokowi. Demi Allah, Bes menolaknya hingga gagallah deal tersebut. Bes itu Bang Egy Sujana. Oke. 2. Bahwa kemudian datang beberapa termul rejo ke rumah Bes di Bogor dengan iming-iming ini. Itulah, tapi Bes tolak karena sama saja dengan yang pertama tadi. Akhirnya Bes bertanya pada orang yang Bes hormati, bahkan perintahnya Bes tak kuasa untuk menolaknya. Siapa itu saya nggak tahu, tapi saya bisa memahaminya. Bagaimana nih bos, ada beberapa orang datang ke rumah Bes menawarkan maksudnya itu ya, seperti poin nomor 1. Lalu bos menjawab melalui DHL dengan 2 syarat. 1. Tidak boleh meminta maaf. Oke. 2. Tidak boleh ada publikasi. Buktinya tidak ada video dan foto yang melalui mulut Bes, pernyataan minta maaf dan atau foto pas yang meliput Bes sedang berangkulan seperti foto yang hoax itu beredar. Ya, foto hoax di masyarakat. Ya. Bes pastikan foto itu bohong, garis miring hoax. Kedua, ada saksi 2 orang aparat aktif yang hadir di ruang pertemuan Bes, dengannya juga 2 orang termul yang dampingi rajanya. Ada 2 aparat ya di sini. Ini saya bacakan apa adanya ya. 3. Tapi oleh termul digoreng beritanya bahwa Bes dan DHL minta maaf. 3 lagi saya baca apa adanya. Kenapa Bes pakai syarat tidak mau minta maaf dalam pertemuan tersebut? Karena sampai detik ini saya, Bes menyatakan bahwa JKW tetap tidak ada ijazah aslinya. Bolehlah tepuk tangan ya. Terutama ijazah SMA, terutama ya. Dan waktu pertemuan tersebut juga tidak ditunjukkan ijazah aslinya. Ini yang paling penting dan mendasar. Ini pakai huruf gede semua dia ngomong begitu. Ini Bung Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Beni Parapat forward ke saya dan Beni Parapat tidak keberatan dibacakan. Saya garis bawah lagi. Jadi Egy Sujana yang WhatsApp ke Beni Parapat. Ya, Beni Parapat isinya kasih itu. ke saya. Saya bisa konfirmasi, saya terima WA yang sama tadi siang. Oke. Persis sama. 4.
bahwa sekarang pertanyaan seriusnya, kenapa saya mendatangi JKW? Ah, itu, this is the question. Titik 2. Saya punya pertimbangan dan strategi sendiri. Berpegang kepada surat Toha ayat 42-46, Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun, oh saya pula disebutnya dia, mendatangi Fir'aun untuk berkata, Fir'aunnya yang mana ini ya? Untuk berkata dengan lemah lembut dan mengajak kepada kebenaran. Bahkan Bes dalam pertemuan tersebut justru menasihati JKW agar tahu diri dan tahu batas. Ini huruf besar lagi dia tulis. Karena faktanya ia bukan lagi Presiden RI dan tahu batas. Karena sewaktu-waktu wafat bila ajal tiba. Quran surat 7 ayat 34. Juga Bes sampai sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Pasal 16 tidak dapat digugat perdata dan dituntut pidana. Inilah imunitas hukum. Juga Bes sampaikan pada tanggal 9 Desember 2024. Bes ke Bareskrim buat LP, tapi ditolak lalu diarahkan buat Dumas, pengaduan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 10 mengenai perlindungan saksi dan korban, tidak dapat dipidana dan lapor balik oleh terlapor. Tapi anehnya tanggal 30 April 2025 JKW buat LP di Polda Metro melaporkan Bes dan 11 terlapor lainnya. Tapi anehnya 4 terlapor tak ada lagi namanya, termasuk Abraham Samad dan Michael Sinaga. Tapi DHL tidak terlapor jadi tersangka, jadi TSK. Why? Sisi lain Bes sudah berjuang menggugat ijazah palsu JKW dari 3 tahun yang lalu sejak tahun 2022-2025. Bolak-balik. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, PN Solo, balik lagi PN Jakarta Pusat yang ujungnya dikalahkan dengan kekuasaan bukan dengan ilmu hukum. Ya. Hasilnya hakim dan jaksa sudah diatur untuk membela JKW. Saya juga sudah berjuang di jalan juga berjuang di medsos, tetap belum ada hasil. Dengan pertimbangan surat Toha 4246 dan surat Ali Imran 28, tidak ada salahnya mendatangi JKW selama prinsip kebenaran tetap dipegang teguh, yaitu tidak dalam rangka untuk meminta maaf, ya, dan tidak mengakui ijazah asli JKW karena memang sejak di PN Solo tidak ada aslinya. Yang ada ijazah SMA fotokopi yang dilegalisir. Bes protes, bagaimana mungkin fotokopi bisa jadi alat bukti yang sah? Jaksa menjawab, saat itu kami dari kejaksaan terimanya begitu dari pihak kepolisian. Bes protes lagi, kenapa jadi P21? Ya. Jika belum lengkap harusnya kembalikan jadi P19 ke polisi lagi. Itu yang dikatakan Bes. Jadi Bes itu Bang Egy Sujana. Jadi kawan-kawan semua, ya, itu adalah apa yang disampaikan Egy Sujana kepada Beni Parapat dan kemudian dikirimkan ke saya dan tidak keberatan untuk dibacakan.